Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Samba Noise, channel acak adul, kayak orangnya nih, acak adul. Terima kasih sudah mau menonton, sudah mau menengok ke channel saya. Bagi teman-teman yang baru nemu channel YouTube saya, selamat menonton. Semoga bermanfaat video dan konten saya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan yaitu kolam pesanan dari Mas Dimas di Malang, yaitu denah gambar atau gambar kerja dari Mas Dimas dengan dimensi ukuran kolamnya itu 2,5 meter panjang, lebar 1,5 meter, kedalamannya 80 cm. Seperti apa? Teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Terus terima kasih untuk Mas Dimas yang sudah pesan desain denah kolam ke saya, untuk pemesanan gambar kerja ke saya. Semoga pembuatan kolamnya berjalan dengan lancar, terus kolam nggak ada masalah, running bagus, sistem bagus, berfungsi, ikan-ikannya juga nanti betah, sehat, hidup lebih lama. Dan juga terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah pesan sebelumnya. Mas Dimas, saya mengucapkan terima kasih dan semoga kolamnya juga nggak ada masalah ya. Dan lanjut juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah support ke channel saya, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, yang sudah membantu mengembangkan channel saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mau pesan gambar denah desain kolam ikan koi ataupun sharing, silahkan ke WA saya, nanti di deskripsi saya munculin. Kita saling tukar pengalaman, berbagi ilmu bareng seputar koi, karena saya juga masih tahap belajar ya. Silahkan, kalau ada waktu saya balas WA, kalau mungkin mau telepon silahkan. Yang penting kalau saya ada waktu ya, kalau enggak ya mohon maaf. Jadi nanti saya konfirmasi ada waktu ada enggaknya nanti lewat WA. Oke, lanjut ya, seperti apa untuk penjelasan detail gambarnya. Tonton terus sampai dengan selesai videonya. Jangan lupa silahkan di subscribe untuk yang baru nonton. Terima kasih, like, comment, share, silahkan, itu sangat membantu kami, membantu saya. Lanjut penjelasan ya. Terima kasih teman-teman. Lanjut ke menit berikutnya, penjelasan denah kolamnya. Oke. Oke teman-teman, lanjut ya ke detail penjelasan gambarnya. Di sini langsung ke gambar tampak atas ya. Ini sudah terlihat yaitu denah kolam tampak atas. Kolam ukuran 2,5 kali 1,5, kedalaman 80 cm. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini di sini untuk panjangnya ini ya 2,5 meter, untuk lebarnya 1,5 meter atau 1.500 mili dengan 4 chamber, yaitu ukuran chambernya 60 kali 37 cm. Ini chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Di chamber 4 ini 39 ketemunya karena 1.500 dibagi 4 ya. Ini untuk yang terakhir agak besar nih, ya pompanya juga lega nanti. Di sini tiap-tiap chambernya udah jelas ya, ketemunya 37 cm. Kemudian teman-teman lihat ini adalah gambar berwarna, yaitu untuk menjelaskan pipa. Untuk yang pertama yaitu pipa warna oranye ini pipa 3 in, untuk pipa bottom drain ya, lari ke chamber 1. Pipa bottom drain lari ke chamber 1. Kemudian lanjut ke pipa yang warna toska ini pipa 2 in, ini untuk skimmer yang lari juga ke
chamber 1 ya, ini jelas ya. Kemudian untuk pipa yang biru itu pipa connecting chamber, ini pipa 2 in, kita pakai 3 jalur biar apa, biar nggak tekor nanti di chamber terakhir. Karena permasalahan yang sering masuk ke WA saya untuk sharing di komen-komen YouTube juga banyak yang ngeluh, kok chamber saya yang terakhir itu tekor. Nah itu biasanya permasalahan di pipa connecting, dia nggak support, mungkin terlalu kecil, udah kecil dia hanya mungkin 1 jalur atau 2 jalur, jadi nggak imbang antara kecepatan pompa untuk mengembalikan air ke kolam dengan suplai, media suplai pipanya itu terlalu kecil, jadi kan nggak seimbang, akhirnya tekor di chamber terakhir. Nah di sini itu pakai 3 jalur dengan pipa 2 in, dari JH1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, ini dengan pipa ukuran 2 in ya untuk connecting chamber warna biru ini ya. Kemudian untuk pipa warna ungu itu untuk connecting backwash antar chamber. Nah dari JH4 kebalikannya connecting chamber ya, ini JH4 lari ke 1, JH3 lari ke 1, JH2 lari ke 1, ngumpul di sini nih pipa 1 in untuk connecting backwash itu ya. Nah untuk chamber 1 itu multifungsi teman-teman. Di saat kolam running dia berfungsi yaitu untuk menerima air pertama dari suplai pipa bottom yang dari kolam utama ya. Ini chamber 1 saya ulangi, dia memiliki fungsi multifungsi atau 2 fungsi ini. Saat running dia menerima atau menampung air dari kolam utama yang terus menuju ke JH4 melalui media filtrasi di tiap-tiap chamber. Nah di saat untuk backwash fungsi kedua, dia menampung dari tiap-tiap chamber 4, 3, 2 itu lari ke sini semua nih. Itulah multifungsi di chamber 1 ya. Untuk lahan sempit harus kita manfaatkan seperti ini caranya, jadi nggak perlu bak atau chamber untuk bak pembuangan, nggak usah, di sini aja. Cuman perlu diingat pada saat kolam itu running, nah ketiga output atau lubang pipa 1 in yang ada di chamber 1 ya, kita sumbat nih teman-teman, kita sumbat dengan pipa yang seukuran sama ya. Karena kan ini kan elbow nih, elbow kan yang nongol di dasar lantai kan rata nih, jadi kita tinggal masukkan pipa aja di sini 1 in. Ketinggian pipa untuk sumbatan ini lebih tinggi dari permukaan air yang ada di kolam utama, pokoknya lebih tinggi dari air lah, lebih tinggi dari permukaan air untuk menyumbat ini. Apakah itu nanti bluber atau meluap? Enggak teman-teman, kita sumbatan ini air nggak akan meluap atau balik, itu enggak. Jadi saya ulangi, kalau di saat running lubang ini kita sumbat ya, lubang pipa connecting backwash itu kita sumbat. Nah pada saat kita backwash baru kita ini buka sumbatan ini, kita cabut pipa-pipa di sini untuk melakukan backwash di chamber. Kalau misalkan mau barengan ya cabut aja ketiganya, maka air di chamber 2, 3, 4 itu akan lari ke sini. Nah yang perlu diingat juga pada saat kita melakukan backwash, yang kita sumbat yaitu pipa bottom drain atau pipa utama. Saat kita pipa ini kita cabut, nah pipa yang di bottom drain yang di sini lubangnya kita sumbat gantian dengan pipa 3 in juga. Kita sumbat karena apa? Biar air yang ada di sini nggak ikut terkuras atau ikut backwash, cukup kita backwash di chamber saja. Nah di sini kita tutup nih, kita buka di sini, kita tutup di bottom drain. Nah saat running yang di bottom drain kita lepas sumbatan yang di sini, kita pasang kembali yang di sini, pipa sumbatan ini kita simpan. Seperti itu teman-teman, pada saat melakukan maintenance atau perawatan ataupun backwash, seperti itu ya caranya. Ataupun misalkan ini nggak disumbat, kalau memang kolamnya 80 cm nggak terlalu dalam, di sini kita pakai karet
ya, karet lembaran lah kita untuk nutup air biar enggak masuk ke sini, itu tersedot lah, itu terkuras gitu ya. Nah kemudian lanjut ke pipa yang warna merah nih, ini pipa 1 in juga, pipa 1 in lari ini ke waterfall, kemudian yang ini lari ke arus bawah, sama ini 1 in ya. Kemudian untuk yang pipa hitam ini itu pipa 20 mili atau pipa untuk instalasi listrik, itu lari di bawah waterfall, dia di lantai ya, di lantai kolam. Nah, dia lewat lantai kolam ke sini untuk instalasinya. Nah, di sini kita ada lubang pipa naik lagi 10 cm untuk aerator atau gelembung. Ini pompa di sini untuk pipa saat waterfall dan arus. Nanti di sini connecting pakai T, connecting T dari output si pompa kita pakai T untuk connecting dua pipa ini. Terus di sini kita pasang stop kran untuk ngatur, misalkan arusnya pin kenceng, berarti yang di waterfall kita open setengah atau open berapa lah, atau sebaliknya, harusnya biar nggak terlalu gede, cukup yang di sini waterfall aja yang kenceng, berarti yang di waterfall stop krannya kita open full, yang harus bawah kita open setengah ya. Ini nah untuk pipa aerator ini, karena kan aerator kan dia bukan mesin celup ya, jadi kita taruh di mana, selang aja yang masuk sini, selang nembus, nah masuk di sini. Untuk di sininya mau pakai air stone atau tanpa air stone nggak masalah, terserah teman-teman ya. Yang jelas kesininya, misalkan pompa di sini katakanlah, selang menuju ke sparingan atau instalasi pipa ini. Nah, kenapa saya taruh di bawah waterfall itu biar nggak mengganggu pemandangan atau view dari kolam. Si gelembung itu nggak mengganggu pemandangan kita di permukaan kolam ya, makanya saya taruh di bawah waterfall. Yang kita butuhkan kan aerasinya, bukan gelembungnya terlihat, nggak perlu karena mengganggu nanti. Segitu ya untuk tampak atasnya, jelas ya. Ini untuk pipa di skema pemipaan di kolam 2,5 kali 1,5, pipa beddingnya 3 in, connecting chamber 2 in, terus connecting backwash itu 1 in, waterfall 1 in, arus bawah 1 in, untuk aerator atau gelembung di ukuran 20 mili ya. Lanjut ke gambar 2. Ini adalah tampak A, atau di sini nih tampak A, samping A. Jika kita berdiri di sini, nah kita akan menghadap seperti ini. Nah, ini pompa kan di sini, ini di chamber 4, ini di chamber 4. Ini untuk si skimmer, dia yang nembus di CH1 kan. Ini adalah gambaran pompanya nih. Ya. Misalkan air di sini, itu skimmer ya kan. Nah, dari pompa ini kan ada output, lari ke waterfall, terus lari ke arus bawah. Nah ini untuk gambar aerator atau gelembung nih pipanya, ini kan lari ke sini, naik ke sini. Ini untuk output dari si pipa connecting dari chamber 3 ya. Ini untuk waterfall, dia ketinggiannya juga 30 cm. Kemudian ini pipa airflow. Pipa airflow itu untuk air hujan, biar pas hujan dia langsung ngebuang sendiri ya. Ini ketinggian 80 cm dari tanah, dari atas tanah. Jadi kalau secara gambar mewakilinya seperti ini. Si chamber itu lantainya dia masuk ke kolam ke tanah ya. Untuk si kolamnya dia di atas tanahnya 80 cm. Jadi seperti ini. Ini samping A, detail potongan samping A. Lanjut ke samping
B, ini samping B sebenarnya, ini salah tulis saya nih. Samping B ya, itu di sini nih. Kalau kita berdiri di sini, nah kita menghadapnya ke ini. Nah, ini pipa bottom drain lari ke CH1, terus ini pipa connecting chamber ya. Ini pipa connecting backwash. Nah, lantai kolam itu dibuat kemiringan seperti ini teman-teman. Lantai dibuat kemiringan ke arah BD agar kotoran mudah mengalir tersedot lewat pipa bottom drain ke CH1. Nah, ini dibuat kemiringan seperti ini untuk dasar kolam, jangan rata. Itu untuk mempermudah biar kotoran itu langsung mengalir tersedot terkirim ke chamber 1. Nah, di sini ya. Ini untuk aerator, ini untuk arus bawahnya, ini nyemburkan airnya. Untuk steamer. Lanjut ya. Ini samping C. Ini di sini nih, jadi kita berdiri di sini, maka kita menghadap, nah seperti ini nih. Ini gambar tampak samping pipa connecting yang dari CH1 ke CH2. Ini skimmer yang membus ke CH1. Kemudian ini bottom drain yang lari ke CH1. Terus ini pipa aerator yang dari CH4 itu kan, dia nongol membus ke bawah waterfall. Ini arus bawah, pipa arus bawah dari CH4 kan itu. Nah, ini dari CH4 yang ke waterfall dari pompa. Ini pipa airflow yang tadi di samping A kita kelihatan. Ini untuk air hujan. Ini jelas ya. Ini pipa connecting interchamber, terus ini pipa connecting backwash yang ngumpul di CH1 ini. Nah, di sini nih kita sumbat kalau pas running. Kalau air segini misalkan ya, pipa sumbatan ini ya di atasnya si pipa connecting chamber lebih tinggi dia. Katakanlah satu garis setengah garis inilah itu sumbatannya ini. Ya, sama untuk sumbatan si bottom drain pun sampai tinggi di sini nggak apa-apa. Pas kita backwash, kita pasang pipa sumbatan, pipanya tinggi segini misalkan, nggak masalah. Apa toh itu nanti kan dicabut. Tapi kalau yang pipa ini sumbatan ini ya jangan lebih bibir kolam, karena kan nanti kan di sini mungkin dipasangi papan atau apa kan gitu kan, biar tutupan papan gitu. Jelas ya. Lanjut ke gambar berikutnya, yaitu samping D. Nih, kita berdiri di sisi chamber. Nah, seperti ini teman-teman, terlihat ya. Ini pipa dari outputnya pompa, pasang T. Di sini T ya, lari ke air arus bawah. Yang ini lari ke waterfall. Nah, di sini pasang stop run. Ini pasang stop run, sini pasang stop run untuk mengatur aliran yang ke waterfall, yang ke arus bawah gitu kan. Nah, ini si waterfall. Ini pipa output jalur aerator atau gelembung. Nah, jika tampak samping itu seperti ini nih, pipa connecting antar chamber nih. Kita buat seperti anak tangga tingginya. Misalkan yang pertama segini ya, kita dari batas atas dinding kolam atau seberapa terserah teman-teman lah. Misalkan dari sini kita potong 10 cm ya, ke bawahnya 10 meter lah, tambah lagi 10 meter berarti 20 cm, bawahnya lagi 30 cm. 10 cm pertama dari dinding atas kolam ditambah lagi, jadinya kan gini udah-udahan. Ini fungsinya biar apa? Biar suplainya itu, karena kan sebab air kan turun ya ke yang lebih rendah, jadi arusnya itu bisa terbantu dengan skema seperti ini ya.
Ini untuk pipa connecting box yang lari ke CH1. Itu teman-teman, jelas ya. Jadi seperti ini untuk penjelasan dari denah kolam si Mas Dimas di Malang. Untuk pertanyaan dan lain-lain silahkan di komen videonya ataupun mampir ke WA saya, silahkan, akan saya jawab kalau ada waktu. Kita saling sharing, kita saling berbagi ilmu itu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau pesen gambar itu nanti dapatnya seperti ini teman-teman, ada 5 gambar kerja, 5 gambar desain kolam seperti ini, tampak atas, kemudian potongan sampingnya, samping A, B, C, D gitu ya. Ada 5 gambar gitu ya. Teman-teman yang mau pesan gambar silahkan ke WA. Untuk sharing-sharing juga silahkan, tanya-tanya silahkan. Pokoknya nggak tutup WA saya selama masih ada paketan data. Silahkan juga untuk yang mau membuli pun nggak apa-apa, misalkan jelek mas gambarnya, nggak apa-apa, itu untuk koreksi saya itu ya. Ini seperti ini. Terima kasih yang sudah mau menonton, yang sudah mau komen, mampir, yang sudah mensupport channel YouTube saya. Dan yang baru menemukan channel YouTube saya, silahkan bantu subscribe ya. Semoga bermanfaat konten-konten saya. Nah, untuk tampak jadinya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini dimensi gambar 2 dimensi sih sebenarnya. Untuk si Mas Dimas itu rencananya ada si kaca nih di sini, karena dia nongolnya 80 cm, itu tinggi sih kalau nongol 80 cm. Nah, dia ada kaca nih. Ini jadinya kolam seperti ini nih. Nah, ini tampak atas gitu. Nah, gambarnya nanti kalau teman-teman pesen dapatnya juga ini, gambar sampulnya itu ada gambar 3D nya, 2 dimensinya. Ya gitu ya. Terima kasih pokoknya sudah mau menonton video saya. Terima kasih untuk para pemesan, terima kasih untuk para pemirsa. Semoga bermanfaat video saya. Semakin banyak pemesan, semakin banyak yang subscribe, itu semakin semangat saya untuk berbagi konten. Sekali lagi, semoga bermanfaat konten-konten saya, video saya, untuk mempermudah teman-teman dalam pembuatan kolam. Terus selanjutnya terima kasih yang enggak henti-hentinya untuk para subscriber yang istiqomah. Alhamdulillah channel Sambangli sudah masuk ke 3.500 sekian subscriber. Sangat-sangat terima kasih. Ini luar biasa buat saya, terutama karena awalnya nggak mengira bisa sampai tembus ke 3.500 dan sudah termonetisasi. Bahkan dari pihak Google juga sudah konfirmasi, sudah mengirimkan Google AdSense ke saya. Saya lagi nunggu ini teman-teman. Semuanya biar selalu sehat dan sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.